Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arpin Efriani, pada pembelajaran program komputer. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa sih itu Java sebelum kita mempelajari Java terlebih lanjut. Tapi sebelum mulai video, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Silahkan ya. Oke, lanjut saja. Apa sih itu Java? Java adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh James Gosling. Sintak Java mirip seperti C atau C++, karena Java banyak terinspirasi dari kedua bahasa ini. Java dirancang untuk tujuan umum general purpose dan sepenuhnya menganut paradigma OOP, Object Oriented Program. OOP adalah paradigma pemrograman yang berbasis pada objek. Setiap kita membuat program, maka wajib hukumnya membuat objek terlebih dahulu. Kenapa sih kita memilih program Java? Biasanya orang itu karena Java itu aplikasinya multi-platform, artinya dia bisa digunakan di berbagai platform berbeda, misalkan handphone, embedded system, robotik, dan beda komputer lainnya. Ataupun mobile applications, karena tadi seperti bisa digunakan di handphone ya, karena kalau kalian ingin membuat aplikasi di handphone menggunakan Java. Selanjutnya server-side application yang artinya eh, aplikasi ini powerful, bisa digunakan berbagai macam jasa lainnya. Dan katanya keren. Kenapa? Karena menggunakan aplikasi ini kita bisa membuat suatu aplikasi yang bisa digunakan di berbagai platform. Oleh karena itunya tadi multi platform. Nah, apa sih Java itu sama dengan JavaScript? Kalau dari bentuk tulisannya sama sih Java dan JavaScript, bedanya ada scriptnya saja. Nah, tapi kita untuk memahami lebih lanjut, saya akan bahas satu persatu. Java itu terkenal dengan slogan WORA, Write Once, Run Everywhere. Menulis sekali, jalannya di mana-mana. Slogan ini dimaksudkan untuk menggambarkan betapa universal dan tingginya kemudahan untuk adaptasi yang dimiliki bahasa pemrograman ini. JavaScript sering disebut JS adalah bahasa pemrograman terjemahan tingkat tinggi. JavaScript adalah bahwa dia dimasukkan untuk menemani Java dan memiliki sintak yang sama awal mulanya. Tetapi kita harus memahami bahwa untuk bahasa pemrograman harus memiliki tiga fitur yang harus ada dalam bahasa pemrograman. Yang pertama, kesederhanaan. Kesederhanaan artinya harus mudah digunakan. Abstraksi yang artinya memperbolehkan bahasa pemrograman untuk menjelaskan struktur rumit tertentu dan kemudian menggunakan sambil mengabaikan beberapa detail yang kurang penting. Yang ketiga, popularitas. Nah, popularitas ini semakin banyak pengakuan yang diperoleh sebuah bahasa pemrograman, mungkin semakin baik kualitasnya. Nah, Java ini dapat digunakan untuk membuat aplikasi yang berjalan di mesin virtual atau sebuah perambah browser, sementara JavaScript hanya dapat dalam teks sedangkan kode Java harus dikompilasi. Nah, jadi antara Java dan JavaScript itu ternyata berbeda. Nah, bagaimana sih asal mulanya namanya Java itu? Ya, Java itu mulai dari tahun 1991 saat Sun Microsystem bersama dengan teman-temannya James Gosling, Max Sheridan, Patrick Naughton memulai adanya project. Nah, ketika itu mereka ingin membuat project yang smart appliance. Maksudnya apa? Jadi ketika itu masih zamannya booming TV, yang mana ketika itu semacam decoder dan encoder yang membuat TV kabel. Nah, oleh karena itu adanya pemilihan berbagai macam channel. Oleh karena itu Sun Microsystem bilang bahwa bisa kita gunakan API C++ sama dengan C punya si Sun Microsystem ya. Nah, ketika itu James Gosling dan teman-temannya mengatakan bahwa kalau menggunakan API katanya rumit, apa kita tidak menggunakan bahasa pemrograman yang baru. Nah, oleh karena itu, lanjutnya Patrick Naughton juga mengatakan, oh ya sudah kita lebih baik menggunakan pemrograman baru karena mungkin arsitektur yang digunakan di program-program sebelumnya itu berbeda. Nah, oleh karena itu Sun Microsystem juga menyarankan, oke lah kalau begitu, bagaimana kalau kita gabung ke dalam Steel Project, di mana itu adalah project yang sudah ada yang kita bikin bahasa baru, yang lebih fleksibel daripada C++ dan C. Akhirnya mereka setuju,
Di tahun 1991 mereka bekerja di bawah Steel Project, yang mana namanya terus berubah di akhir tahun 1991 menjadi Green Project, yang mana dalam naungan itu dianya fokus pada lebih fleksibel dalam penggunaannya, bisa menggunakan C++ dan C. Terus akhirnya diimplementasi dari bahasa yang mereka buat, mereka bikin website di tahun 1992 dengan tetap dengan proyeknya sama, Green Project, tapi hasil proyeknya itu berupa website, browser, dan setup box televisi. Lalu, terus mereka juga ingin menggunakan hasil proyek mereka ini akan mereka launching agar dikenal banyak orang. Tapi ketika mau launching mereka itu bingung, apa sih nama program kita ini? Nah, ketika itu sampailah tahun 1994 ketika waktu mau launching-an, mereka itu mau menggunakan nama proyeknya itu Green. Tetapi dari salah satu dari mereka ada yang tidak setuju. Katanya sih nama Green itu kurang keren. Oke lah, dari itu ketua ininya tadi James Gosling tadi mengatakan, oh bagaimana kalau kita renungkan dulu nama ini. Lalu mereka itu merenungkan apa sih nama yang cocok untuk proyek mereka ini, program mereka ini. Nah, namanya menjadi bagaimana kalau dari Okta saja. Okta itu James Gosling itu dapat dari nama pohon yang berada di dekat kantornya, terinspirasi dari situ. Terus, hmm, Oak, kata temannya tadi, oh sepertinya Oak itu sudah ada sih di Oak teknologi yang pernah digunakan oleh program seseorang. Nah, jadi mereka merubah lagi program Oak-nya tadi, bagaimana kita cari lagi. Nah, setelah itu mereka berkumpul, nongkrong sambil ada seseorang yang menyuguhkan kopi yang dari Jawa. Nah, lalu dari situ terinspirasi, kenapa sih kita nggak menggunakan namanya Java? Jawa itu kan berasal bahasa Inggrisnya Java. Oh, boleh juga nih. Nah, lalu setelah itu dengan bagaimana sih dengan logonya? Nah, karena yang disuguhkan pertama tadi adalah secangkir kopi yang berasal dari Jawa, bagaimana logonya itu dalam bentuk secangkir kopi. Oleh karena itu, sampai sekarang logo yang digunakan itu secangkir kopi dengan nama Java. Java itu berasal dari kata Jawa, kopi dari Jawa. Itulah awal mula penamaan aplikasi Java. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan Java? Nah, perkembangan Java ini sangat pesat. Mulai dari setelah mereka mendapatkan nama menggunakan Java di tahun 1996, mereka merilis pertama kalinya program Java dengan Java versi 1.0. Lalu, 2 tahun kemudian, mereka merilis lagi dengan versi yang terbaru Java 1.2 tahun 1998, yang mana Java 1.2 ini sering juga disebut dengan J2SE, Standard Edition. Lalu, nah mereka ini kan ketika itu membuat suatu program dan butuh modal. Kalau seperti ini, programnya ini mereka tidak memiliki dana. Oh, karena itu tahun 1999 mereka meluncurkan J2EE 1.2 yang mana Enterprise Edition. Maksud Enterprise Edition ini mereka itu ketika ingin mengembangkan suatu program, mereka harus secara online ke situs web Java dan mensubscribe Java itu. Nah, melalui itulah mereka mendapatkan uang. Lalu di tahun 2000 mereka mengembangkan lagi menjadi J2SI 1.3. Nah, karena dalam program online tadi banyak orang tidak mau ya menggunakan program tersebut. Jadi oleh karena itu di tahun 2000 merubah menjadi J2SI 1.3. Nah, selanjutnya 3 tahun berturut-turut mereka merubah menjadi micro release seperti tahun 2001 J2II 1.3, 2002 J2SI 1.4 dan 2003 J2II 1.4. Kemudian di tahun berikutnya, tahun 2004, mereka merilis lagi menjadi J2SI 5. Nah, adapun program yang terbarunya terdiri dari metode generic, annotation, autoboxing, dan GMN. Lalu
merilis lagi tahun 2006 menjadi Java EE 5. Jadi tidak lagi menggunakan J2SE, J2EE, menjadi Java EE 5. Lalu tahun 2006 juga berubah lagi menjadi Java SE 6. Selanjutnya di tahun 2009 ternyata Oracle membeli Sun Microsystems sehingga aset dari Sun Microsystems dipegang oleh Oracle. Oleh karena itu sekarang bukan hanya kita harus mendownload JDK atau Java Development Kit, tetapi kita juga harus mendownload NetBeans atau Apache NetBeans pada edisi yang terbaru ini. Karena kita harus berkolaborasi dengan Oracle. Nah, selanjutnya di tahun yang sama, di tahun Oracle membeli Sun Microsystems, dia mengeluarkan rilisan terbaru yaitu Java EE 6. Tahun berikutnya lagi, 2 tahun setelah itu, dia meluncurkan Java SE 7 di tahun 2011 dengan program yang barunya Involve Concurrency Try with String in Switch. Kemudian di tahun 2013 memunculkan lagi dengan rilisan Java EE 7. Lalu 2014 Java SE 8, Java 2015 Java EE 8 LTE Long Term Edition. Dimana kan tadi Long Term Edition sampai sekarang Java 8 ini masih disupport oleh Oracle dan ini fondasi yang dipakai kalau kita sedang belajar Android. Lalu di tahun 2017 menghasilkan rilisan yang baru lagi Java SE 9. Java SE 9 ini adapun yang terbarunya yaitu modularization, jigsaw, Giselle, konkurensi, update, new garbage collector, HTTP 2.0, API update. Yang mana Giselle itu proses yang menjalankan program tanpa harus mengcompile terlebih dahulu. Lalu di tahun 2018 Java SE 10 rilisannya. Itu pada bulan Maret 2018. Tidak sampai 1 tahun, di tahun yang sama, tetapi bulan September, dia merilis lagi Java SE 11. Nah, Java SE 11 ini ada yang harus dihapus seperti Java EE, Corba, Java Applet, FX. Sedangkan ada yang di input terbaru seperti metode baru pada string berupa repeat, strip, blank, red string, white string, dan lain sebagainya. Lalu di tahun 2019 pada bulan Maret juga merilis Java SE 12. Sampai ketika itu di tahun yang sama, bulan September, Java SE 13. Dan di tahun 2020 bulan Maret menghasilkan Java SE 14 dan di tahun 2020 September 2 Java SE 15. Jadi mulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dalam 1 tahun merilis 2 versi pada bulan Maret dan pada bulan September. Nah, sekarang sudah pada bulan Maret lagi ya 2021. Kemungkinan ada rilisan terbaru yaitu Java SE 16. Kita tunggu saja dari Oracle-nya. Tapi saat ini kita bisa gunakan Java SE 15 dalam proses pembelajaran. Oke, selanjutnya ada Java Development Kit. Sering kita sebut, biasanya kan kita hanya mendownload JDK saja, tetapi kita harus juga menggunakan NetBeans atau Apache NetBeans untuk memproses program yang kita buat. Nah, JDK ini merupakan tools, library, dan API, termasuk juga JPM. Dalam JDK ini terdapat tipe-tipenya, yaitu Java EE, Java SE, dan Java ME. Java EE merupakan Enterprise Edition yang berbayar tadi ya, untuk membuat aplikasi standar seperti aplikasi desktop dan command line. Sedangkan Java SE merupakan Standard Edition, yang mana untuk membuat aplikasi enterprise seperti dalam bank, industri, dan lain sebagainya. Sedangkan Java ME merupakan Micro Edition. Jadi, Java ME ini menggunakan platform kecil yang seperti Java for Mobile untuk HP, Java TV, dan Java Embedded. Berbeda dengan Java EE dan Java SE. Selain ketiga Java ini, ada juga yang terbaru yaitu Java Card. Apakah Java Card ini juga termasuk Java ME? Nah, Java Card ini merupakan bahasa Java yang compilernya dipakai untuk kartu.
bahasa Java yang kompilernya dipakai untuk kartu seperti SIM card yang ada pada kartu eh, pada ponsel Anda seperti itu. Lalu, kenapa sih kita memilih Java untuk pemrograman? Ya, bahasa Java itu biasanya bahasanya simple. Selain itu, robust and secure, yang artinya apabila yang diminta Oracle itu update-nya selalu terbaru. Nah, kalau misalkan kita biasa menggunakan 8B, bisa kita update menggunakan versi yang terbaru. Selanjutnya portable, bisa kita pindahkan dari program pada komputer A ke program pada komputer B menggunakan Java itu. Lalu high performance, yang artinya dalam pengembangan jasanya sangat ekstensif, yang kecepatannya bisa disandingkan dengan C++ dan C, dan interpreted, treated, dan dinamis. Eh, yang merupakan secara hinteran multi-threaded yang diatur oleh si engine Java-nya. Jadi kita ada usaha lagi bikin thread itu yang pasti multi-threaded yang dan dinamis. Jadi itu didukung oleh supported object oriented karena tadi ya kalau Java tadi based on object oriented performance berbeda dengan Java script. Dan yang terakhir multi-platform karena tadi bisa digunakan di semua teknologi mulai dari robotik terus sampai ke desktop server, mobile bahkan chip juga seperti Java Card tadi. Nah, kenapa sih teknologi dan strukturnya yang diberikan oleh Java itu mudah? Nah, kita lihat di sini. Pertama, kalau kita ingin membuat Java, kita bikin shortcode-nya terlebih dahulu, program yang dibikin oleh programmer. Misalkan di sini shortcode-nya main.java. Lalu program tersebut kita compile menjadi bytecode dengan program main.class. Dari program tersebut kita run menjadi menggunakan Java Virtual Machine. Lalu nantinya akan dijalankan oleh JVM ini, di mana semua teknologi seperti robotik desktop dan sebagainya bisa dijalankan oleh Java Virtual Machine ini. Jadi tidak usah pusing-pusing lagi ketika kita membuat suatu platform yang akan kita compile, nanti akan di-run oleh JVM ini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pengenalan tentang Java. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.